Jogja merupakan kota yang sangat istimewa. Jogja juga dikenal sebagai kota pariwisata karena Jogja memiliki beraneka ragam objek wisata yang dapat dikunjungi. Jogja telah menjadi tujuan wisata favorit di Indonesia. Jogja memiliki keunikan tersendiri untuk tujuan wisata, seperti wisata budaya atau sejarah, wisata arsitektur, wisata candi, dan museum monumen. Jogja juga memiliki banyak tujuan wisata alam yang dapat menyegarkan pikiran dari kepenatan aktivitas sehari-hari. Dan ini dia salah satu situs yang akan saya bahas yang harus kalian ketahui. Panggung Krapyak merupakan sebuah benteng yang berada di Jalan Kyai Haji Ali Maksum, Krapyak Kulon, Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Berdasarkan lokasi ini, Panggung Krapyak berada di sebelah selatan Keraton Yogyakarta dan berjarak kurang lebih 1 km dari alun-alun selatan. Panggung Krapyak sendiri melambangkan awal terciptanya kehidupan manusia yang keberadaannya menyimbolkan yoni atau rahim wanita. Panggung Krapyak atau kandang menjangan biasanya digunakan oleh Raja-Raja Mataram untuk mengintai hewan buruannya, yaitu rusa atau menjangan. Kemudian, juga jika diperhatikan secara general, Panggung Krapyak juga memiliki kualitas walkability yang paling rendah jika dibandingkan dengan Tugu, alun-alun utara, keraton, dan alun-alun selatan. Hal ini diidentifikasikan dengan kurangnya fasilitas pendukung untuk pejalan kaki, seperti pedestrian, lampu jalan, pembatas jalan, dan lain-lain. Pada zaman dahulu, daerah Krapyak ini adalah hutan yang sering dijadikan tempat berburu oleh Kerajaan Mataram. Orang Jawa dahulu menyebut rusa dengan kata menjangan. Jadi, benteng ini dulunya dinamakan Kandang Menjangan. Namun pada tahun 1760, Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun benteng ini dengan sebutan Panggung Krapyak untuk dijadikan tempat peristirahatan keluarga saat berburu dan juga untuk tempat pertahanan. Bangunan ini juga termasuk warisan dunia UNESCO. Warisan dunia adalah suatu warisan budaya atau alam yang memiliki arti penting secara universal. Situs-situs yang didominasikan akan ditetapkan sebagai warisan dunia setelah melalui seleksi dan dinyatakan sebagai contoh terbaik dari suatu warisan budaya atau alam di seluruh dunia. Outstanding Universal Value atau nilai universal yang luar biasa dengan warisan budaya yang melampaui batas-batas nasional dan merupakan kepentingan bersama bagi generasi sekarang dan masa depan seluruh umat manusia. The cosmological axis of Yogyakarta and its historic landmarks didominasikan dengan properti warisan dunia berdasarkan kriteria 1, 2, 3, dan 4 dari OUV. Kriteria pertama, the cosmological axis of Yogyakarta and its historic landmarks adalah mahakarya jenius kreatif dalam perencanaan kota abad ke-18 Masehi yang dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan perencanaan dan desain kota yang telah diturunkan dari generasi ke generasi melalui istana kerajaan Mataram sejak abad ke-16. Kriteria kedua, the cosmological axis of Yogyakarta and its historical landmarks menunjukkan peran penting pertukaran nilai-nilai kemanusiaan dan ide-ide antara sistem kepercayaan yang beragam antara animisme Jawa dan pemujaan leluhur. Hindu dan Buddha dari India, Islam baik dari India atau Timur Tengah, dan pengaruh Barat yang diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam kepercayaan dan budaya kerajaan Mataram selama ratusan tahun.
Kriteria ketiga, the cosmological axis of Yogyakarta and its historical landmark memberikan kesaksian yang luar biasa untuk peradaban Jawa dan tradisi budaya yang hidup setelah abad ke-16 Masehi. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi pusat peradaban Jawa dan pemeliharaan dan pengembangan melalui praktik berbagai tradisi pemikiran, pemerintahan, hukum, adat, seni, sastra, festival, upacara, dan ritual. Kriteria terakhir, the cosmological axis of Yogyakarta and its historical landmark berhubungan langsung dengan tradisi yang hidup dan karya seni dan sastra dengan nilai universal yang luar biasa yang telah dikembangkan dan disempurnakan sejak abad ke-16 dan masih dipraktikkan hingga hari ini. Sumbu filosofis bangunan ini mengandung arti manunggaling kawula Gusti atau bersatunya rakyat dengan rajanya. Menurut sisi Islam, sumbu filosofis ini mengandung makna konsep hubungan antara manusia dengan Tuhan dan konsep hubungan antara manusia dengan sesamanya. Tempat-tempat yang berada di dalam sumbu filosofis merupakan lokasi-lokasi penting dalam struktur kebudayaan keraton dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan kota Yogyakarta dapat berkembang ke arah timur dan barat dari jalur sumbu filosofis tersebut. Bangunan dari pasangan batu bata berukuran 17,6 x 15 meter dengan ketinggian 10 meter ini dibangun pada tahun 1760 Masehi pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Material dindingnya adalah susunan batu bata berlapis semen merah setebal 130 cm, setiap sisi mempunyai satu pintu dan 2 buah jendela. Bentuk pintu dan jendela semua sama, yaitu lengkung pada bagian atas dan hanya berupa lubang saja. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai, satu terbagi menjadi 4 ruang dan 2 lorong yang menghubungkan pintu masuk utara dengan selatan dan barat dengan timur. Bagian atap ruangan, bagian tenggara dan barat daya terdapat lubang persegi seluas 60 cm. Pada ruang sebelah barat daya terdapat banyak lubang-lubang kecil di tembok yang berpola seperti undak-undak menuju lubang di atap. Berburu tanggung kerap ya, kayaknya udah kedengeran deh, ya nggak sih? Jadikan tempat ini jadi adalah pada